Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Marsyala Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Sheila. Saya semester 3 dari kelas D, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari Universitas Wiralodra. Di sini saya akan memaparkan tugas saya dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Azatillah SMMBA, yaitu tugas House of Quality dari mata kuliah Manajemen Operasional. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel House of Quality. Mari kita lihat satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil contoh dari produk mukena. Kita lihat ke bawah. Pertama, kita menentukan apa yang diinginkan konsumen. Nah, di sini saya ada 5 kategori atau 5 keterangan. Nah, di sini saya ada 5 keterangan, yaitu pasti yang dicari konsumen itu ada ringan dan mudah dibawa, bahan adem atau tidak panas, tidak mudah kusut, tidak nerawang, dan tentunya variasi warna. Nah, selanjutnya dari ke-5 kategori tersebut atau keterangan tersebut, di sini ada rating. Rating atau kita tentukan tingkat kepentingan paling umum. Jadi di sini ada nomor 1 sampai 5. Tingkat paling kecil yaitu tingkat kepentingan yang paling tinggi. Di sini contohnya saya mengambil nomor 1 ini, saya taruh di bahan adem atau tidak panas. Nah, yang nomor 2 saya tempatkan di tidak terawang. Jadi sebagai muslimah, kita itu mencari mukena yang bahannya adem tentunya ya, yang nyaman dipakai untuk beribadah dan tidak nerawang, karena agar aurat kita itu tidak kelihatan ya guys. Lalu selanjutnya yang nomor 3 itu mudah dibawa. Kenapa saya taruh nomor 3? Karena sebagai muslimah kita tuh sering berpergian, entah kerja, sekolah ataupun traveling, pasti kita cari mukena yang mudah dibawa atau yang efisien ya. Selanjutnya yang nomor 4 itu kita akan melihat pertama kali itu dari warnanya. Warnanya seperti apa, apakah nude atau agak gelap atau warna putih, sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Nah, yang nomor 5 itu saya taruh di tidak mudah kusut. Nah, selanjutnya kita mencari bagaimana memuaskan apa yang diinginkan konsumen atau memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu yang pertama ada ketebalan kain atau GSM. Di sini ada jenis kain, lalu kandungan polyester, jenis pewarna, dan berat produk akhir. Lalu selanjutnya kita akan mengisi matriks. Nah, di sini ada logo. Logonya ini ada lingkaran dan di tengahnya ada titiknya. Itu artinya hubungan tinggi. Di sini ada nilainya yaitu 5. Kalau lingkarannya saja itu hubungan sedang. Di sini ada nilainya yaitu 3. Lalu terakhir ada titik. Ini artinya hubungan rendah. Nah, di sini ada nilainya nih 1. Lalu kita mengisi matriks ini. Caranya gimana? Ini mudah sekali teman-teman. Dimulai dari ringan dan mudah dibawa terlebih dahulu. Apakah ringan dan mudah dibawa ini ada kaitannya atau berhubungan dengan ketebalan kain? Saya rasa ini sangat berhubungan. Maka saya di sini kasih simbol lingkaran titik. Lalu selanjutnya, ringan dan mudah dibawa apakah berhubungan dengan jenis kain? Saya rasa itu sedang ya teman-teman. Jadi saya kasih lingkarannya saja. Lalu selanjutnya, ringan dan mudah dibawa apakah berkaitan dengan kandungan polyester? Saya rasa tidak ada hubungannya. Jadi dikosongkan saja. Ringan dan mudah dibawa apakah berkaitan dengan jenis pewarna? Saya kosongkan di sini karena tidak berhubungan. Lalu terakhir, ringan dan mudah dibawa apakah berkaitan dengan berat produk akhir? Saya rasa ini berkaitan, sangat berkaitan. Jadi nilainya tinggi yaitu lingkaran titik. Dan di sini ada bahan adem atau tidak panas apakah berhubungan dengan ketebalan kain? Nah, di sini sangat berhubungan ya teman-teman. Saya kasih lingkaran titik. Lalu selanjutnya
Nah, selanjutnya di sini ada bahan adem atau tidak panas. Apakah berhubungan dengan jenis kain? Di sini sangat berhubungan ya teman-teman. Lalu, bahan adem atau tidak panas apakah berhubungan dengan kandungan polyester? Saya rasa di sini sangat berhubungan atau berhubungan tinggi. Selanjutnya, bahan adem atau tidak panas apakah berhubungan dengan jenis pewarna? Saya rasa tidak ada hubungannya, jadi dikosongkan. Lalu, bahan adem atau tidak panas apakah berhubungan dengan berat produk akhir? Saya rasa tidak berhubungan, jadi dikosongkan saja. Oke, selanjutnya, tidak mudah kusut. Apakah berhubungan dengan ketebalan kain? Saya rasa tidak. Selanjutnya, tidak mudah kusut. Apakah berhubungan dengan jenis kain? Saya rasa ini sedang ya teman-teman berhubungannya. Jadi saya kasih lingkaran saja. Selanjutnya, tidak mudah kusut. Apakah berhubungan dengan kandungan polyester? Saya rasa ini sangat tinggi hubungannya. Jadi saya kasih lingkaran titik. Tidak mudah kusut. Apakah berhubungan dengan jenis pewarna? Ini tidak ada hubungannya. Tidak mudah kusut. Apakah berhubungan dengan berat produk akhir? Ini tidak ada hubungannya. Tidak nerawang atau tipis. Apakah ini berhubungan dengan ketebalan kain? Saya rasa ini ada hubungannya dan hubungannya sangat tinggi. Maka saya kasih simbol lingkaran titik di sini. Selanjutnya, tidak nerawang. Apakah berhubungan dengan jenis kain? Saya rasa ini sedang ya teman-teman. Selanjutnya, tidak nerawang. Apakah berhubungan dengan kandungan polyester? Saya rasa di sini sedikit ya teman-teman. Jadi saya kasih titik. Selanjutnya, tidak nerawang. Apakah berhubungan dengan jenis pewarna? Saya rasa ini tidak ada hubungannya. Tidak nerawang. Apakah berhubungan dengan berat produk akhir? Ini tidak ada hubungannya, jadi dikosongkan saja. Terakhir ada variasi warna. Apakah berhubungan dengan ketebalan kain? Tidak ada. Variasi warna berhubungan dengan jenis kain? Tidak ada. Lalu variasi warna berhubungan dengan kandungan polyester? Tidak ada. Variasi warna apakah berhubungan dengan jenis pewarna? Saya rasa ini sangat berhubungan tinggi. Di sini saya kasih lingkaran titik. Lalu variasi warna apakah berhubungan dengan berat produk akhir? Saya rasa tidak ada, jadi dikosongkan saja. Nah, selanjutnya kita mengisi peringkat kepentingan kita. Di sini cara menghitungnya itu gampang banget teman-teman. Kita mengisi dari atas ke bawah. Nah, nanti kita isinya di sini. Caranya gimana? Ini gampang. Pertama, kita kalikan peringkat ini dengan ini. Nah, di sini saya sudah jelaskan nilai dari simbol ini ya teman-teman. Hubungan tinggi itu nilainya 5, hubungan sedang itu nilainya 3, hubungan rendah itu nilainya 1. Nah, di sini 3 dikali 5 ditambah selanjutnya yang bawahnya teman-teman 1 dikali 5, selanjutnya 2 dikali 5. Nih, 2 dikali 5. Lalu kita di sini jumlahkan 3 dikali 5 15, ditambah 1 kali 5 itu 5, ditambah 2 kali 5 itu 10. Jadi totalnya ini adalah 30. Nah, 30 nya kita taruh di mana? Kita taruh sini. 30. Oke. Nah, selanjutnya juga sama seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya 3 dikali 3. 3 dikali 3 ditambah 1 dikali 5. 1 dikali 5. Lalu sini ada 5 dikali 3. 5 dikali 3 ditambah 2 dikali 3. 2 dikali 3. Lalu kita jumlahkan 3 dikali 3 9, ditambah 1 kali 5 itu 5, ditambah 5 kali 3 itu 15, ditambah 2 kali 3 itu 6. Lalu hasilnya yaitu 35. Kita taruh 35 di sini. Kita ke kolom ketiga ini ya teman-teman. 1 dikali 5.
dikali 5 ditambah 5 dikali 5 dikali 5 lalu ditambah 2 dikali 1. Nah, di sini kita dihitung 1 kali 5 yaitu 5 ditambah 25 ditambah 2, hasilnya yaitu 32. Di sini berarti hanya ada 4 dikali 5 yaitu 20. Oke, selanjutnya di kolom 5 juga cuma ada 1, yaitu 3 dikali 5 yaitu 15. Nah, seperti itu teman-teman, gampang kan? Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi segitiga ini. Cara mengisinya bagaimana? Jadi setiap baris ini ada. Nah, cara mengisinya bagaimana? Jadi urutannya seperti ini teman-teman. Ketebalan kain ini barisnya segini, jenis kain barisnya segini, kandungan polyester barisnya segini, lalu jenis pewarna ini barisnya segini. Oke, sudah. Lalu kita cari hubungannya. Nah, di sini ada ketebalan kain dan jenis kain. Apakah berhubungan? Saya rasa di sini hubungan sangat tinggi. Jadi saya kasih lingkaran titik. Kenapa saya taruh di situ? Karena ini akan sejajar, teman-teman. Kalau itu garis ketebalan kain, kalau mereka berhubungan, taruhnya di sini. Nah, nanti akan ketemu dengan jenis kain. Begitupun yang kandungan polyester, apakah berhubungan dengan ketebalan kain? Nah, saya rasa juga di sini sangat berhubungan, maka taruhnya di sini. Oke. Ketebalan kain, apakah berhubungan dengan jenis pewarna? Saya rasa ini tidak ada, makanya saya kosongkan di sini. Lalu, ketebalan kain apakah berhubungan dengan berat produk akhir? Nah, di sini saya hanya menambahkan titik saja, teman-teman. Tuh, kan. Jadi itu hubungannya ya, teman-teman. Kenapa saya kasih titik? Karena ini hubungannya sangat rendah ya, teman-teman. Karena nah, di sini saya hanya kasih titik atau hubungan rendah. Nah, sudah nyambung ya dengan berat produk akhir. Oke, ketebalan kain ini sudah. Nanti selanjutnya jenis kain. Ketebalan kain sudah, berarti jenis kain. Nah, jenis kain segini, teman-teman. Jenis kain apakah berhubungan dengan kandungan polyester? Karena di sini keinginan konsumen itu adalah bahannya adem atau tidak panas. Itu tergantung jenis kain dan kandungan polyester. Maka di sini saya tulis sangat berhubungan ya, teman-teman. Nah, sisanya saya rasa ini tidak ada hubungannya, maka saya kosongkan semua. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom perusahaan A dan B. Nah, di sini ada keterangannya ya, teman-teman. Kalau G itu artinya baik, F itu artinya sedang, B itu artinya buruk. Lalu kita pindah ke sini, ringan dan mudah dibawa. Lalu kita pindah ke sini. Nah, perusahaan A, saya itu mencontohkan perusahaan dari offline ya, teman-teman. Nah, kalau yang B itu saya mengambil contoh dari online atau perusahaan online, entah perusahaan, entah toko online ya guys, entah perusahaan, entah toko online gitu kan. Yang untuk ringan dan mudah dibawa, sini ya, teman-teman. Nah, saya kasih keterangan F atau sedang pada kedua perusahaan ini. Selanjutnya, bahan adem atau tidak panas. Untuk perusahaan A, saya memberikan keterangan baik. Untuk perusahaan B, saya memberikan keterangan sedang. Selanjutnya, tidak mudah kusut. Untuk perusahaan A, saya memberikan keterangan baik. Untuk perusahaan B, saya memberikan keterangan sedang.
Selanjutnya, tidak terawang. Perusahaan A, saya memberikan keterangan sedang, begitu pula dengan perusahaan B. Selanjutnya yang terakhir, variasi warna. Untuk perusahaan A dan B, saya rasa mereka itu untuk kualitas warna, variasi warna itu sama-sama bagus. Jadi saya kasih keterangan G. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nilai target. Di sini kita sejajar dengan yang di atas tadi, teman-teman. Ketebalan kain. Di sini saya memberikan 150 GSM. Lalu untuk jenis kainnya, saya itu menargetkan katun rayon. Lalu kandungan polyester, saya itu menargetkan kurang dari 10% untuk kandungan polyesternya. Lalu kegagalan dalam produksi. Lalu ada peningkatan panel. Oke, selanjutnya ada evaluasi teknik. Evaluasi dari toko A, toko B, dan toko kita atau toko Z ya teman-teman. Nah, untuk ketebalan kain sendiri, toko A itu mereka ada di 160 GSM, toko B 120 GSM, dan toko kita itu 150 GSM. Untuk evaluasi toko A, B, dan toko kita itu mereka sama-sama dari katun rayon. Jadi di sini saya memberi keterangan yes semua. Lalu untuk kandungan polyesternya di toko A itu kurang dari 5%, di toko B itu 25%, di toko kita atau toko Z itu kurang dari 10%. Lalu di kegagalan, toko A itu mengalami kegagalan 2 setiap produksinya, toko B 5, dan toko kita itu kurang dari 2. Lalu peningkatan panelnya, dari toko A itu baik, toko B itu sedang, dan toko kita itu baik. Saya akan memberikan warna merah, toko B warna biru, toko kita warna hijau. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3. Itu maksudnya adalah untuk baris yang di sini adalah baris ketiga, yaitu paling tinggi. Kalau di sini baris kedua yang sedang, kalau di sini baris nomor 1 yaitu rendah atau sulit. Di sini untuk toko A di barisan ini itu yang paling tinggi atau paling mendekati dengan 150 adalah toko Z. Untuk toko A itu di sedang ya teman-teman, karena mendekati 50, jadi dia itu mempunyai 160 GSM. Jadi toko A itu di kedua. Untuk toko B itu di ketiga. Selanjutnya untuk kain katun, nah ini mereka itu semuanya sama-sama memakai katun rayon ya teman-teman, memakai katun rayon. Jadi kita di sini isinya A, B, Z, K. Selanjutnya di sini yang paling mendekati dengan kandungan polyester kurang dari 10% yaitu ada dari toko kita, yang kedua ada dari toko A, yang ketiga ada dari toko B. Selanjutnya untuk kegagalan, di sini targetnya kita nggak ada teman-teman, jadi kita ambil yang paling minim kegagalannya, yaitu toko kita, toko Z. Yang paling sedang itu toko A, yang paling rendah itu toko B. Nah, untuk peningkatan panel, di sini yang paling good atau yang paling bagus itu adalah toko kita dengan toko A. Toko kita dengan toko A. Untuk toko B itu ada di peringkat kedua. Nah, lalu kita di sini memakai warna ya teman-teman. Yang pertama kita toko A dulu ya teman-teman. Toko A ini dari sini A, terus di sini ada A. Oh maaf, saya di sini ada kesalahan. Maaf. Di sini saya ada kesalahan. Ini harusnya
Nah, seperti itu ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini A, di sini ada A lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ada A dan A. Oke. Selanjutnya perusahaan B. Di sini B, di sini B, di sini B, di sini B, di sini B. Itu toko kita atau Z ya. Di sini Z, di sini Z, di sini Z, di sini Z. Nah, oke. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.